Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi ajma'in, amma ba'du, amin. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, juga teman-teman yang sangat saya banggakan. Pertama, perkenalkan saya untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan 3 makalah sebagai tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun 3 makalah itu yaitu yang pertama tentang hakikat tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kedua, hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, hakikat kurikulum dalam perspektif Islam, di mana makalah yang ketiga ini adalah makalah kelompok kami dari kelompok 4. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu hakikat tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum. Setidaknya ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Dalam penggunaannya dengan perbedaan di antara para pakar. Misalnya, Ahmad Tafsir lebih condong pada istilah tarbiyah, sementara Syed Naugib Al-Atas lebih condong pada istilah ta'dib. Berbeda halnya dengan Az-Zumardi Azra. Menurut beliau, pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah tersebut mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Menurut beliau, istilah-istilah itu pula yang sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam, formal, informal, dan non-formal. Dari ketiga istilah tersebut, yang berkembang dan populer digunakan dalam masyarakat secara umum adalah tarbiyah. Salah satu bentuk penggunaannya terdapat pada penamaan fakultas-fakultas pendidikan dengan kuliah al-tarbiyah, yang di Indonesia disebut dengan Fakultas Tarbiyah. Istilah tarbiyah bisa dilihat dari beberapa akar kata antara lain. Yang pertama, rabba yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh. Kedua, rabia yarba, yang berarti mendidik dan mengasuh. Ketiga, raba yarubu, yang berarti memperbaiki, mengasuh, memimpin, menjaga, dan memelihara. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Adapun pengertian pendidikan Islam oleh para pakar antara lain, menurut Ahmad D. Marimba, mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau
pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Ahmad Tafsir berpendapat pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspek, sedangkan menurut Langeveldt, pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Dalam Undang-Undang RI nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan Islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Ilyasir mengemukakan sekurang-kurangnya terdapat 5 prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integrasi, yakni prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, prinsip keseimbangan, yaitu merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip integrasi. Keseimbangan yang profesional antara muatan ruhaniyah dan jasmaniyah, antara ilmu umum dan ilmu agama, antara teori dan praktik, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah Esa. Oleh karena itu setiap individu, bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat terbebas dari belenggu kebodohan, kejumudan, kemiskinan, dan nafsu hayawaniyahnya sendiri. Keempat, prinsip konstituinitas dan berkelanjutan. Dari prinsip ini dikenal konsep pendidikan seumur hidup, long life education. Sebab pendidikan tak mengenal batas waktu akhir selama hidupnya. Yang kelima yaitu prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Jika ruh tauhid telah terkristalisasi dalam tingkah laku, moral, dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati,
dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahat. Dengan demikian, prinsip tujuan pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insani salih, guna mengemban amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi dan beribadah dalam menggapai ridhonya. Kemudian materi yang kedua yaitu hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Pengertian pendidik Islam. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan keterampilan. Seorang pendidik mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat pendidik Islam. Menjadi pendidik tidaklah pekerjaan yang mudah dan ringan seperti yang dibayangkan sebagian orang dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikan materi pembelajaran pada siswa sudah cukup. Namun hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai pendidik yang memiliki pekerjaan profesional. Karena pendidik yang profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, kecakapan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Suwarno mengemukakan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama, kedewasaan. Lageveret berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Yang ketiga, identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Yang keempat, mempunyai pengetahuan atau knowledge yang cukup perihal tentang pendidikan. Yang kelima yaitu skill, mempunyai keterampilan mendidik. Yang keenam, attitude, mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Mengenai tugas pendidik, ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan Barat telah sepakat bahwa tugas pendidik ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, membiasakan, dan lain-lain. Menurut Ade Marimba, tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangan. Sedangkan menurut Al-Quran,
Sedangkan menurut Al-Rasyidin mengumumkan tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu yang pertama sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program yang disusun, dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Yang kedua sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna atau insan kamil seiring dengan tujuan penciptaannya. Dan yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik maupun masyarakat, upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Selanjutnya kita masuki materi yang ketiga, yaitu hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurere yang berarti jarak tempuh lari. Dengan kata lain, jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai garis finish. Jadi secara singkat dapat diartikan sebagai sarana penghantar tujuan. Kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti rencana pembelajaran. Sedangkan pengertian kurikulum atau dalam bahasa Arab disebut manhaj menurut Muhammad Ali Al-Kauli adalah seperangkat perencanaan untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum diartikan menurut fungsinya, yaitu A. Kurikulum sebagai program studi, B. Kurikulum sebagai konten, C. Kurikulum sebagai kegiatan berencana, D. Kurikulum sebagai hasil belajar, E. Kurikulum sebagai reproduksi kultural, F. Kurikulum sebagai pengalaman belajar, G. Kurikulum sebagai produksi. Komponen-komponen pendidikan Islam yaitu satu, tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, tujuan terdiri atas tahapan-tahapan logis mulai dari skup paling luas nasional sampai kepada tujuan paling spesifik, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi yaitu berupa pengetahuan, knowledge, ilmu-ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik melalui proses pendidik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, metode. Metode yaitu cara-cara yang digunakan untuk pendidik untuk menyampaikan isi kepada peserta didik melalui proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan yang dirancang dalam kurikulum itu. Yang keempat yaitu evaluasi, yaitu cara melakukan penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil dari proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum, sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Asas-asas atau dasar pendidikan agama Islam yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar organisator. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yaitu mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuan,
bersifat menyeluruh dan mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat universal. Kurikulum pendidikan Islam terkait dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik mempunyai keseimbangan relevatif di dalam muatan keilmuan, baik ilmu syariat, ilmu akal, dan bahasa serta seni. Demikian presentasi dari saya guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah filsafat pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.